Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dia Rahmadani dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Usia Dini S2. Di di sini dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ani. Bu Ani, nama anaknya? Zapir. Nama anaknya Zapir. Di sini saya sedikit ingin bertanya mengenai implementasi hubungan pola asuh orang tua dengan karakteristik kerjasama anak usia dini. Yang pertama, pertanyaannya, menurut Ibu orang tua seperti apa? Ibu menurut anak Ibu? Mungkin menurut anak saya adalah orang tua yang keras terhadap anak. Di satu sisi mungkin saya adalah sebagai contoh bagi anak-anak saya. Mungkin seperti itu, Bu. Yang pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, anak Ibu merupakan anak seperti apa? Anak saya Zapir, umurnya 5 tahun. Anak saya Zapir ini orangnya sangat aktif. Orangnya sangat aktif. Tetapi dia walaupun aktif, dia sangat sayang pada ibunya. Ya, seperti apa itu contohnya, Bu? Contohnya ketika saya sakit, dia suka memberikan minum, memberikan makanan, kemudian mengompres ibunya. Walaupun dia sifatnya dia orangnya yang terlalu aktif, sangat aktif, semua mainannya sudah dirusakin, tetapi dia sudah dirusakin, dia sanggup memperbaikinya. Jadi tukang bengkel Jadi tukang bengkel. Iya. Selanjutnya, sosok anak seperti apa yang Ibu harapkan kepada anak Ibu ini? Anak saya Zapir kan anak laki-laki. Saya berharap padanya nanti dia itu bertanggung jawab, juga memiliki agama yang kuat, bertanggung jawab. Agamanya harus, pertama agamanya, yang kedua dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Seperti biasanya setelah dia memberantakin mainannya, buku-buku, dia harus menyusun dan menata kembali di mana letaknya sesuai dengan letaknya. Ya, karena anak laki-laki berarti harus bertanggung jawab. Selanjutnya, apakah Ibu selalu meluangkan waktu untuk berbincang, misalnya pulang sekolah, berbicara sebelum tidur? Hari-hari saya adalah saya juga memiliki pekerjaan. Jadi kalau siang hari saya memiliki waktu yang sedikit waktu untuk anak saya. Tetapi di malam hari menjelang tidur saya selalu memberikan cerita, berdongeng, kemudian dia pun memberikan cerita atau pengalamannya di hari ini, pengalamannya di hari tersebut misalnya. Selanjutnya, ketika anak Ibu melakukan kesalahan, bagaimana respon Ibu? Terkadang seorang ibu lumrah ya, jika keluarlah sifat-sifat ibu, kadang marah, tapi kadang kesal, kadang setelah kita marah baru kita sadar, anak kita ini masih kecil, harus kita yang bersabar. Kadang saya sering terlontar kata-kata yang agak keras, cuma bukan kasar ya, Bu. Jadi saya sering saya harus sabar, karena ini anak saya kan 3 orang. Yang pertama perempuan, yang kedua juga perempuan. Jadi yang ketiga ini laki-laki. Sedangkan saya udah berumur, memiliki anak yang super duper. Jadi saya harus mengontrol diri. Ibu yang harus bersabar. Saya harus bersabar menghadapi anak. Ibu harus kuat. Menurut Ibu, apakah anak Ibu merupakan anak yang bertanggung jawab? Bagaimana contoh tanggung jawab yang dilakukan oleh anak Ibu ini? Saya perhatikan kesehariannya di sekolah, apa di lingkungan bermainnya, atau di dekat tetangga. Dia adalah bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Misalnya dia habis merusakin mainannya, dia perbaiki. Kemudian dia sudah memberantakin mainannya atau buku-bukunya, dia tata rapi seperti semula. Hobi merusak ya, Bu? Hobi merusak. Tapi habis itu langsung diperbaiki. Setiap mainan, dia suka mainan mobil-mobilan, sepeda, semuanya tuh sudah diberantakin, sudah dicopot rodanya. Cuman dia sanggup memperbaikinya. Bisa memperbaikinya. Selanjutnya, siapakah yang menyiapkan kebutuhan anak Ibu di rumah?
yang menyiapkan kebutuhan anak saya di rumah, ya saya sendiri. Seperti baju, sebelum berangkat sekolah, seperti buku, atau sarapannya. Saya tidak memiliki pembantu rumah tangga ya Bu. Walaupun saya bekerja di luar rumah, tetapi semua pekerjaan rumah tangga saya kerjakan dengan tangan sendiri. Iya. Mulai dari menyiapkan menu, menyiapkan pakaian, memberikan pendidikan di rumah, misalnya ada pelajarannya atau apa, saya sendiri yang memberikan, dibantu dengan suami atau kakaknya. Kalau saya yang mengurus yang kecil, bapaknya yang mengajarkan kakaknya. Ketika mau ujian kan nggak sanggup saya tuh. Kakaknya 3. Karena saya kan 3, jadi 2 ini mau ujian ya bapaknya yang kontrol yang kakaknya. Iya, berarti kerjasama antara orang tua. Kerjasama antara orang tua. Tanya, apakah ibu memberikan kebebasan kepada anak ibu? Selama ini dibilang memberikan kebebasan terlalu bebas, tidak. Dibilang terlalu mengekang, tidak. Maksudnya di sini kita lihat apa itu yang dikerjakannya. Misalnya dia main HP, kita lihat apa yang ditontonnya, kemudian waktunya. Setelah ini nanti dia apalagi, karena saya setiap mau tidur saya itu selalu membacakan dongeng kepada anak. Mulai dari saya memiliki itu buku cerita. Ada satu box itu yang isinya cerita Nabi Muhammad. Khusus saya beli buat anak saya itu. Saya ceritakan satu-satu, nanti dia paham dari cerita itu. Dia paling takutnya ini pasukan bergajah. Nanti dia terekam dalam pikirannya. Dia pasukan bergajah seperti itu. Nanti pas saya pergi jalan-jalan misalnya, dia lihat, "Mak, ini pasukan bergajah enggak?" Kadang saya sering tertawa sendiri. Karena dia menganggap setiap ada itu misalnya seperti gajah, misalnya apa tuh namanya, bukan sapi sih, apa namanya tuh, Biri-biri. bukan ini namanya, kambing. Binatang. "Mak, itu gajah." Bukan. Saya bilang gitu, dia takut dengan pasukan bergajah. Karena pasukan bergajah gini ini dalam ceritanya gitu kan. Berarti dia mengambil tauladan dari kisah dari pasukan bergajah itu. Selanjutnya, apakah anak ibu mampu membuat keputusan ketika diberi pilihan? Misalnya menu makanan, misalnya mau berangkat sekolah, ibu mau pakai baju ini, mau main, mau pakai ini, misalnya mau pakai topi ini misalnya. Atau ibu yang memilihkan untuk anak? Ya tergantung. Kadang anak-anak suka memilih sendiri mana yang dia senangi pakaian misalnya. Tetapi ada sesuatu saat kita harus memberikan pilihan. Nak, hari ini kamu nggak boleh ikut ibu ya, ibu ada acara ini misalnya. Penting nanti kalau kamu nggak ikut ibu, nanti ibu ajak ke tempat bermain ini, misalnya ajak ke kolam renang atau apa gitu. Nah, kita memberikan suatu pilihan agar dia juga senang, kita bisa menjalankan aktivitas. Selanjutnya, apakah ibu selalu membatasi dan membantah semua keinginan anak? Bukan. Saya melihat apa keinginan anak sesuai dengan porsinya. Contohnya kakak-kakaknya mungkin mau les ini bu, kalau waktunya ada, uangnya ada, silahkan boleh. Kalau adiknya yang umur kecil misalnya, "Bu, saya mau mainan ini yang harganya gini," kita ukurlah dengan kemampuan ekonomi. Misalnya harganya mahal, kalau nggak sanggup ya. Enggak, cuman ada sesuatu kadang kehendak anak makanan misalnya, dia mau makanan tersebut. Jika makanan tersebut itu baik, silahkan, monggo nak kita beli. Selagi kita mampu. Mampu itulah. Selanjutnya, apakah ibu memberikan arahan yang baik kepada anak? Ia selalu memberikan arahan yang baik terhadap anak, baik pada kakak-kakaknya, pada adiknya sekecil ini. Karena kalau tidak kita berikan arahan, dia akan menyimpang kalau dia bisa. Masalah pergaulan sekarang kan sudah aneh lah kan. Itulah kira-kira Bu. Apakah ibu memberi pujian misalnya ketika anak mendapatkan juara, di saat anak melakukan kebaikan, ibu memberi reward misalnya hadiah atau pujian kepada anak, gimana tuh Bu?
Karena ini kan si kecil 5 tahun ya. Iya. Karena kakaknya dulu kan pernah juga kecil. Iya. Terus saya beri motivasi kalau dia mendapatkan sesuatu ranking di kelas, saya beri reward, saya ajak jalan-jalan. Mana kakaknya tuh satu waktu dia menjadi juara umum di sekolahnya. Iya. Saya berjanji membawanya jalan-jalan, ya harus saya penuhi. Iya, karena ibu sudah berjanji. Karena saya sudah berjanji sebelum saya memenuhi, maka saya harus menabung dulu Iya. atau gimana, saya pikir dulu. pikir dulu, harus dipersiapkan dulu Iya. secara ini kan finansialnya. Iya. Kemudian seperti itu juga dengan adiknya yang kecil ini. Zafir, kalau Zafir nanti habis mandi mau ini Nanti ibu kasih ini. ibu kasih ini misal. Kemudian misalnya Zafir, ayo kita beres-beres rumah, bantu ibu beres-beres rumah. Ayo dia beres-beres rumah gitu. Iya. Walaupun, Tidak jalan-jalan. walaupun dia anak laki-laki kan, nanti habis beres rumah kita mandi, sore-sorenya kita jalan-jalan, pergi kita beli gorengan, apa martabak setidaknya kan. Iya. Itu dia kan Jadi pasti, senang. jadi senang dan bergembira. Apalagi Iya. keseharian saya kan sedikit dengan anak-anak. Iya. Selanjutnya, apa tuntutan ibu terhadap anak ibu? Saya tidak terlalu menuntut anak saya harus ini nak, enggak. Cuman saya mengarahkan anak selalu kepada hal-hal yang baik. Saya Seperti memberikan apa? contoh yang baik, sholat misalnya, memberikan contoh jangan meninggalkan sholat gitu. Iya. Hubungan dengan keluarga, menghormati orang, menghargai tetangga, seperti itu. Contohnya, andaikan suatu saat ibu sekeluarga pergi liburan, tetapi sampai di tempat liburan anak ibu tuh rewel, gimana tanggapan ibu menghadapi anak ibu itu yang rewel? Masalah ini bukan lagi ini ya, karena soalnya pernah Ya, pernah. saya alami. Pernah dialami. Di mana tuh? Ya, pernah Tempatnya? dialami. Suatu hari kami itu sekeluarga pergi jalan-jalan ke Sumatera Barat, ke Padang. Ya. Kemudian anak yang ini mungkin di Kerinci kan Cuacanya, sejuk sejuk, adem, dingin kan. Sedangkan di Padang panas, gerah gitu. Jadi pertama nyampe di Padang, anak saya itu mulai rewel ini. Saya pikir udah pakaikan baju yang longgar atau apa. Iya. Kita kan memiliki naluri seorang ibu nih, anak saya nih mau apa gitu kan. Iya, mungkin kepanasan. Mungkin kepanasan atau apa ini, saya diamin atau gimana lah. Akhirnya dia bisa tertidur, Iya. merasa nyaman. Berarti Jadi, seperti itu cara ibu ya mengatur. saya perhatikan lah Apa yang maunya? apa maunya anak ini gitu. Kita dengarkan, apa dia kepanasan atau gimana. Pernah juga suatu hari kami mengajaknya ke suatu pesta. Sampai di pesta dia rewel, ternyata dia di pesta itu mau makan yang dia suka. Jadi saya harus tidak sesuai dengan dia inginkan. Jadi saya harus mau tidak mau, saya harus nggak usah saya pikirkan lagi, malu ya Bu ya. Iya, saya ambil mana yang dia mau. Iya. Saya nggak lagi memikirin, yang penting anak saya diam. Iya, biar tenang. Biar tenang. Selanjutnya, ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana tanggapan ibu menghadapinya? Ya, Pernah nggak melakukan kesalahan? Anak-anak ya pernah. Apalagi si kecil nih yang laki-laki ini ya pernah melakukan kesalahan. Dia itu sering membuang sandalnya ke dalam selokan. Sedangkan selokan tersebut itu tertutup gitu, nggak bisa diambil lagi. Cuman ada sedikit lubang gitu ya, waktu dia masih berumur 3 tahunan lah. Waktu itu kok kenapa sandalnya semakin hari semakin habis, hilang. Udah beli kok hilang. Tanya sama tetangga, enggak kelihatan. Cuman pernah tetangga bilang, tuh udah dibuang sama Zafir di selokan kan. Waduh, saya bilang kan, ini anak mungkin 1 minggu 1 kali saya harus beli sandal kan. Uang kan beli terus. Walaupun kadang saya pikir, ini saya siapi, harus beli sandal, cukuplah sandal jepit saya belikan. Yang murah. Yang murah saja saya siapin. takut hilang. Karena setiap hari itu kan kita siang hari kan tidak bisa mengontrol anak ya, karena saya bekerja di luar rumah. Kadang sama ayahnya, kadang sama neneknya. Kadang waktu sama neneknya sering ini
sendalnya dimasukin ke dalam itu. Selokan. Selokan. Jadi saya siasati dengan membeli sandal jepit yang harganya murah, 15.000 misalnya 10.000-an. Kan ada tuh sandal jepit untuk anak-anak. Nah, sudah kalau seandainya dibuang nggak apa-apa lah. Mungkin sebenarnya sudah saya kasih tahu, cuman jangan dibuang. Dia pikir ini sebagai kapal-kapalan gitu. Biar bisa itu. Dia pikir ini bisa jadi kapal-kapalan dia. Nah, jadi suatu saat saya ke pasar, ke pasar ini harian, mingguan, saya ketemu bapak-bapak yang jual kapal-kapalan di dalam suatu baskom, jadi saya beli. Jadi semenjak itu dia sudah berkurang membuang sandalnya ke dalam selokan. Berarti itu kapalnya dijadiin. Kalau saya mau marah, udah gimana? Sudah dibuang juga, sudah nggak bisa juga diambil kan? Nah, jadi saya siasati, jangan dibuang ini. Ya oke. Dia nggak melakukan itu lagi. Tidak melakukan itu lagi. Apakah anak ibu diberi tanggung jawab di rumah sesuai dengan usianya? Ya, saya selalu memberikan tanggung jawab kepada anak-anak saya. Anak yang pertama itu kan udah kelas 3 setara SMA teman ya, kelas 3 man. Dia memiliki tanggung jawab setiap hari itu membersihkan rumah, merapikan kamarnya, membersihkan yang jelas menyapu gitu. Yang adiknya yang kedua kelas 6 SD sudah bertanggung jawab untuk mencuci piring. Pulang sekolah mencuci piring, walaupun paginya dia nggak sempat tapi pulang sekolah harus. Kemudian adiknya yang kecil si laki-laki ini setidaknya dia tuh bisa merapikan mainannya, menyimpan mainannya di tempatnya kembali, kemudian merapikan buku-buku pelajarannya gitu. Ketika anak pulang sekolah bercerita bahwa tadi dia dijahili oleh temannya, bagaimana respon ibu terhadap anak ibu ketika anak ibu dijahili oleh temannya ini? Pernah suatu hari ya, anak saya nomor 2 itu waktu dia masih kelas berapa SD waktu itu ya, kelas 4 atau kelas 3 SD kalau nggak salah, dia bercerita dia di sekolah itu dijahili sesama temannya yang laki-laki. Jadi ternyata dia curhat ini mak katanya. Ternyata yang menjahilinya tuh tetangga gitu kan, anak tetangga dekat rumah. Jadi saya pikir, saya selidiki lah kenapa lah anak tetangga. Cari tahu apa salah anak saya, apa salah temannya. Saya selidiki lah sama teman anak saya selidiki lah dengan sama tetangga. Ternyata memang anak laki-laki yang jahilinya itu memang kategori anak nakal. Jadi saya kasih tahu sendiri, nak, nanti nggak usah lagi mau dekat-dekat sama dia atau apalah, nggak usah. Kalau dia misalnya nggak bayar apa, misalnya iuran atau apa di kelas, nggak usah ditagih. Kebetulan waktu itu dia jadi bendahara kelas, jadi mungkin dia nagih apalah gitu kan. Jadi saya bilang nggak usah nagih-nagih, terserah dia lah. Semenjak itu anak saya nggak dijahili lagi. Daripada cari aman, cari aman daripada dijahili terus. Ketika anak ibu bermain di luar rumah seharian, bagaimana tanggapan ibu? Apa boleh? Apa ada waktunya? Apa ada batasan? Bermain di luar rumah seharian. Masalahnya saya nggak pernah mengizinkan anak saya bermain di luar rumah seharian. Kalau dia mau bermain, apalagi sekecil, saya perhatikan. Kalau kakak-kakaknya dia nggak sempat, tidak memiliki waktu untuk bermain. Karena belajar terus. Dari pagi sampai siang dia sekolah. Kemudian istirahat sebentar, sorenya udah pergi ngaji, kemudian belajar, udah malam belajar. Dia nggak pernah bermain di luar rumah. Kalau bermain kakak-kakaknya pun saya menemani dan bapaknya. Paling itu pun ke kolam renang, jalan tempat wisata atau apa itu. Saya dan bapaknya yang menemani. Kalau yang si kecil bermain di luar rumah, paling dekat-dekat rumah, tetangga pada kenal semua, satu kampung kenal semua. Kenal semua. Cuma dia ini kan memiliki si Zafir ini kan memiliki karakter yang aktif, super aktif. Sekarang tetangga sering bicara seperti ini kan, oh bu, anak ibu tadi ini hampir ditabrak motor ini bu. Kadang saya sering berpikir, ya Allah, sama kalah anak saya, jauh kalah dia dari mara bahaya, karena dia super duper aktif. Semua sepeda mainannya dikeluarkan bermain di sekitar rumah, sedangkan rumah tidak memiliki
pekarangan yang Pekarangan luas. luas. Itu. Jadi mainnya di jalan. Tapi alhamdulillahnya ya, karena rumah di perkampungan jauh dari jalan besar, jadi di kategori aman. Paling ada kendaraan yang tidak terlalu kencang lah, ngebut ya. Maklum di jalannya di desa gitu. Nah, masih bisa dikontrol. Bisa kontrol. Apakah anak ibu mampu melakukan tugas basic seperti tugas kecil, seperti sambil mengambil makanan, minuman di rumah, atau ibu yang ngambil? Ini kalau kakaknya oke lah ya kan, udah besar, bisa semua. Kalau si Zafir ini kecil 5 tahun. 5 tahun dia paling, mak masakin telur, diambil telur. Saya sengaja tuh nyuruh dia, tanya dulu, Zafir mau telur dadar, telur mata sapi, atau telur apa? Mau telur dadar, mak. Mau telur dadar, saya silakan dia untuk ini ngocok sendiri kan, ngocok sendiri. Dia bilang masukin garamnya, saya masukin segini ya Zafir, masukin, belajar ajarin. Cuman pas ngidupin kompor atau masakin baru saya lakukan sendiri kan. Nggak mungkin anak sebesar itu disuruh nih masak gitu, takut tapi sudah bisa mampu menolong, membantu hal kecil. Ambil minum bisa, cuman nyendokin nasi karena tempat naruh nasinya agak tinggi kalau di rumah kan, jadi saya ambilkan. Tapi makan bisa sendiri. Makan bisa sendiri. Sekarang mandi dia bisa sendiri, cuman ada suatu hari dia mandi sendiri, ternyata di punggungnya masih ada sabun gitu lah. Belum bersih. Dia kalau mungkin mandi di kolam renang bisa ya. Ini mandi sendiri. Mandi sendiri belum lah. Perlu bantuan. Perlulah bantu, apalagi misal kalau mau keramas atau apa, nyikat gigi bisa sendiri. Itulah, cuman mandi masih dibantu. Selanjutnya, ketika anak ibu tidak merapikan mainan setelah dimainkan, apa yang ibu lakukan kepada anak ibu ini? Karena pertama dulu sebelum dia mampu merapikan mainan, nah dulu saya tunjukin, nih Zafir, kalau Zafir nggak membersihkan mainan, merapikan mainan, nih ibu sakit, ibu udah capean nih, ibu pulang kerja capean, membersihkan mainan Zafir nggak kasihan nih sama ibu, bilang gitu kan. Saya pura-pura lah capean atau gimana kan. Jadi dia tuh kasihan, mama nggak boleh capek-capek, mak, mama nggak boleh. Semenjak itu saya bilang, ini ibu kelelahan nih Zafir, ibu pulang kerja, seharian kerja, sore lihat mainan Zafir berantakan, gitu kan. Ibu capek, nanti ibu nggak bisa cari duit buat Zafir, bilang gitu kan. Zafir nggak bisa lagi beli apa, karena ibu nggak kerja lagi, bilang gitu. Nah, jadi dia kasihan tuh. Semenjak itu dia kasihan lihat ibunya takut capek, dia bilang sendiri, ibu nggak boleh capek-capek. Sini yang bantuin. Sini aku bantuin. Dia tuh mulai merapikan mainannya, menyusun mainannya. Kemudian kadang pakaiannya sudah habis ganti pakaian, dia masukin ke mesin cuci. Ini misalnya waktu kita kerja tiba-tiba hujan kan, adalah suatu saat misalnya kita pakaian jemuran di luar misalnya, dia angkatin tuh, kadang tetangga bilang, tuh tadi yang angkatin Zafir. Udah bisa dan mengetahuinya, berarti dia udah paham, udah ngerti, udah mau membantu. Kadang dia pernah juga ngerti, bu kenapa nih bu, rumah nih kakak lagi ujian, mungkin kakak nggak sempat membersihkan rumah. Kalau kakaknya ujian kan, rumah nggak disapu nggak disapunya, sibuk dia belajar, banyak kerjaan. Jadi dia bilang inisiatif dia mau nyapu sendiri. Kadang saya senyum, bisa kok nih anak 5 tahun udah bisa, udah mau nyapu sendiri. Kadang saya pikir di karpet walaupun nggak bersih, udah biarlah, nggak apa-apa. Belajar namanya juga belajar. Dan Bu, terima kasih pada hari ini sudah mau membantu saya menjawab tentang wawancara ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.